Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Ovi Wulandari, NPM 19144600044 dari kelas A219. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3 yang beralamat di Gamping Kidul, Ambar Ketawang, Gamping. Tujuan dari PLP 1 ini yang pertama, mendeskripsikan kultur sekolah. Yang kedua, mendeskripsikan struktur, organisasi dan tata kelola sekolah. Yang ketiga, mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang kelima, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dan budaya kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang keenam, mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan positif di sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang informasi umum SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3 dan juga hasil dari kegiatan PLP 1. Informasi umum SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3. Yang pertama mengenai visi, misi, tujuan SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3. Visi SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3 yaitu mewujudkan generasi Islami yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Sedangkan untuk misinya, yang pertama, mendidik siswa berakidah kuat, rajin beribadah, fasih membaca Al-Quran, berakhlak mulia, dan peduli sesama dalam rangka mewujudkan misi dakwah Muhammadiyah. Yang kedua, mendidik dan melatih siswa memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks, bahasa dan olahraga. Yang ketiga, mendidik dan melatih siswa mampu berpikir dan berkarya. Yang keempat, membiasakan siswa melaksanakan kebersihan, keindahan, kesehatan, kedisiplinan, dan kejujuran. Untuk tujuan di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3 yaitu menjadi lembaga pendidikan Muhammadiyah yang unggul, kuat, mandiri, dan diminati masyarakat untuk mewujudkan misi Muhammadiyah dan mencerdaskan bangsa, dakwah, dan kaderisasi. Selanjutnya, tentang struktur organisasi SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3. Kepala Sekolah atas nama Bapak Purwanto. Dan untuk komite atas nama Ida Suryanti, serta di bawahnya ada unit perpustakaan yaitu Ibu Uswatun, tata usaha oleh Ibu Zulifa Ramadhani, dan di bawahnya ada bendahara yaitu Bapak Muhammad Damari. Serta di SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3 ini terdapat 12 kelas, di mana masing-masing kelas terdapat 1 guru kelas. Dan di sini juga ada guru mulak atau muatan lokal, guru PJOK, guru Muba atau guru Muhammadiyah dan Bahasa Arab, serta ada guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya mengenai sumber daya manusia. Yang pertama, tenaga pendidik. SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 3 pada tahun ajaran 2020-2021 memiliki 17 tenaga pendidik yang sebagian besar mempunyai pendidikan terakhir sarjana 1 atau S1. Dengan jumlah guru kelas sebanyak 12 guru, guru pendidikan agama Islam 2 guru, guru mulak atau muatan lokal 1 guru,
guru MUBA atau Kemuhamadian dan Bahasa Arab 1 guru, guru PJOK atau olahraga 1 guru. Jadi ada 17 guru. Serta untuk tenaga kependidikan di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 untuk tenaga kependidikannya seperti tata usaha ada 2 orang dan juga penjaga sekolah 1 orang. Selanjutnya mengenai peserta didik, untuk jumlah siswa di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 secara keseluruhan ada 338 siswa. Untuk kelas 1 ada 54 siswa, untuk kelas 2 ada 56 siswa, untuk kelas 3 ada 59 siswa, untuk kelas 4 ada 58 siswa, untuk kelas 5 ada 63 siswa, untuk kelas 6 ada 48 siswa, dengan total 338 siswa. Untuk sarana dan prasarana di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3, sarananya di setiap kelas ada papan tulis, baik itu berupa whiteboard atau blackboard, serta ada meja guru dan juga meja murid, ada kursi guru dan juga kursi murid, ada AC, ada LCD proyektor, TV pembelajaran, papan administrasi, gambar kesetiaan negara, almari, kipas angin, dan jam dinding. Untuk prasarananya ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kepala sekolah, ruang guru, tempat ibadah, UKS, kantin, toilet, gudang, dan juga tata usaha atau TU. Untuk prestasi dan kegiatan pendukung, dari hasil observasi yang saya lakukan di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3, terdapat beberapa prestasi yang telah diraih. Di tahun 2019, dikarenakan tahun 2020 sedang masa pandemi, jadi untuk kegiatan perlombaan dari pihak penyelenggara dan juga dari SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 tidak dapat mengikuti perlombaan tersebut. Dan juga di tahun 2021 ini juga ditiadakan untuk sementara. Dan untuk prestasi di tahun 2019, SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 meraih juara untuk juara 1 lomba MTTQ Putra jenjang SD Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Sleman tahun 2019, untuk juara 1 MTQ Putra jenjang SD Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Sleman tahun 2019. Serta untuk kegiatan pendukungnya, di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 ini dikembangkan tentang keagamaan, terutama pendalaman pendidikan agama Islam beserta penerapannya, tetapi juga menggali potensi, bakat, dan minat, terutama religius sebagai dasar untuk menemukan potensi dan sebagai unggulan sekolah yang akan dicapai. Kegiatan yang unggul di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 yaitu BTQ, Tahfiz Al-Quran Juz 30 dari mulai kelas 1, dan juga ada Qiraah atau baca seni Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil kegiatan PLP 1. Yang pertama mengenai kultur sekolah. Dari hasil kegiatan PLP 1 yang saya lakukan di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3, sekolah ini sangat membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta lebih mengarahkan pada Islam, mandiri, dan berbudaya. Untuk karakter setiap siswa di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 ini menginginkan siswanya untuk mempunyai sifat disiplin, mandiri, kerja keras, bertanggung jawab, jujur, terampil, cerdas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Struktur organisasi
untuk kepala sekolah yaitu Bapak Purwanto. Dan juga untuk kelas ada 12 kelas, masing-masing kelas ada 1 guru kelas. Dan juga ada guru pendidikan agama Islam, ada 2. Dan juga untuk guru MUBA, Kemuhammadian dan Bahasa Arab, 1. Guru PJOK, 1 orang. Dan guru mulok, 1 orang. Dan tata usaha, serta penjaga sekolah. Untuk tata kelola sekolah, dari hasil observasi yang saya lakukan, tata kelola sekolah dikelola secara transparan, akuntabilitas, dan efektif, serta dilaporkan kepada pemerintah, sekolah, dan komite sekolah. Dana sekolah bersumber dari Bosnas, Bosdakap, masyarakat yang berupa SPP, serta pihak ketiga atau donatur, yang digunakan untuk biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, untuk menggaji guru, baik itu guru tetap yayasan atau PTT, dan juga untuk pembelian bahan habis pakai, dan juga untuk biaya operasional pendidikan. Selanjutnya mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, dalam hal masuk sekolah, semua murid harus sudah masuk selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Murid yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Untuk hal kewajiban murid, yang pertama, taat kepada guru dan kepala sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas, dan sekolah. Untuk hal larangan murid, yang pertama, meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Penyampaian dalam hal ini hanya dengan izin kepala sekolah. 2. Membeli makanan dan minuman di luar sekolah. 3. Menerima surat dan tamu-tamu di sekolah. Dan untuk hal pakaian, setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Murid-murid putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan kosmetik yang tidak dianjurkan. Hak-hak murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, murid-murid dapat meminjam buku dari perpustakaan sekolah dengan menaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Untuk kegiatan seremonial berupa upacara yang dilakukan setiap hari Senin untuk menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Namun, selama pandemi untuk kegiatan upacara ditiadakan. Dan juga di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 ini, setiap hari Jumat, guru-guru mengadakan rapat briefing yang dimulai dari jam 6.45 sampai jam 7 pagi. Selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kurikuler di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 ini ada Kemuhammadian dan Bahasa Arab. Sedangkan untuk kegiatan intrakurikuler atau dilakukan di lingkungan sekolah, itu ada tahfiz juz 30, qiraah, TPA, HW, seni tari, seni lukis, dan tapak suci. Untuk kegiatan kokurikuler seperti karya wisata, unjuk kreativitas, outing kelas, pesantren kilat, training motivasi, dan juga pengajian anak.
Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 ini ada panahan, renang, dan juga futsal. Selanjutnya mengenai praktik-praktik pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 ini selalu menerapkan gerakan literasi sekolah atau GLS yang dilaksanakan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan juga di kelas itu disediakan perpustakaan mini dan berupa materinya dari buku siswa, buku referensi umum, dan keagamaan. Di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 ini juga terdapat pembiasaan lain, seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, membaca Asmaul Husna, hormat kepada bendera merah putih, tadarus Al-Quran, sholat berjamaah, seperti sholat duha, dan juga kebersihan kelas. Serta di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 ini ada pembiasaan spontan. Pembiasaan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa dibatasi waktu, tempat, dan ruang. Seperti mengucapkan salam, membiasakan antri, dan meminta izin jika keluar masuk sekolah ataupun kelas. Untuk refleksi, sikap sopan santun dalam berkomunikasi dan ramah dengan siapa saja seperti yang saya jumpai di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3. Guru di SD ini sangatlah ramah, baik, dan juga saling bertegur sapa dengan siapapun itu yang ditemuinya. Dan itu mengajarkan kepada saya bahwa sikap yang seperti itu nantinya akan disukai oleh murid-muridnya. Dan untuk kegiatan pembelajaran selama pandemi ini, kendala yang ditemui di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 ini yaitu penyesuaian kondisi guru terhadap kelas, karena setiap siswa mempunyai karakter masing-masing yang kita tidak tahu bagaimana. Jadi guru juga harus memaklumi. Begitupun di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 ini. Serta kendala yang lainnya berupa sinyal yang sulit untuk diakses. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3, kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 yang dilakukan oleh mahasiswa FKIP Universitas PGRI Yogyakarta dapat berjalan baik karena ada dukungan dari pihak sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga karyawan di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3. Untuk sarana dan prasarana yang dimiliki di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 sudah cukup baik dan juga memenuhi syarat sekolah yang baik, sehingga dapat menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Untuk kebersihan lingkungan di sekolah SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 terjaga dengan baik, sehingga lingkungan sekolah pun bersih dan juga nyaman. Kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di sekolah ini mengajarkan kepada saya untuk saya mendapatkan pengalaman, wawasan yang sangat berharga dari para guru dan karyawan di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3 untuk sebagai bekal saya nanti di dunia pendidikan. Berikut dokumentasi selama kegiatan PLP 1 di SD Muhammadiyah Hambar Ketawang 3.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.